Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 5 dengan beranggotakan Nabila Herman dengan NIM 230404 501006, Raden Dimas dengan NIM 230404 501003, dan saya sendiri Siti Zulaika Maharani Syahid dengan NIM 230404 50022 dari program studi bimbingan dan konseling kelas A. Yang terhormat Ibu Profesor Dr. Farida Aryani, SPD MPD, Ibu Kawian Fitri MPD, Ibu Siska Putri Ayu MPD, dan Ibu Sinta Nurul Oktaviana SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah teori konseling behavioristik. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul modeling simbolis. Dalam video kali ini kami tidak hanya menjelaskan apa itu modeling simbolis, tetapi kami juga akan memberikan contoh praktik modeling simbolis itu seperti apa. Baik, langsung saja. Menurut seri 2022, model simbolik merupakan salah satu teknik terapi yang dikembangkan berdasarkan konsep Bandura, di mana bahwa orang bisa belajar dan meniru orang lain secara tidak langsung melalui media. Model simbolik adalah prosedur layanan bimbingan konseling yang dilakukan dengan menggunakan media seperti film, video, buku pedoman, dan lainnya yang memuat cerita atau bentuk perilaku tertentu dari sosok model. Carfon dan Pervin 2022 menjelaskan bahwa teknik modeling simbolik merupakan cara penyajian melalui pemberian contoh yang positif atau model seperti film dan gambar. Sementara menurut Cormier dan Cormier, teknik modeling simbolis merupakan model pembelajaran yang disajikan melalui materi tertulis, rekaman audio atau video, film atau slide. Model-model dapat dikembangkan untuk konseli perorangan atau kelompok. Suatu model simbolis dapat mengajarkan konseli tingkah laku yang sesuai, mempengaruhi sikap dan nilai-nilai, dan mengajarkan keterampilan-keterampilan sosial melalui simbol atau gambar dari benda aslinya, dan mempertunjukkan pada konseli melalui alat-alat perekam tersebut. Face dan Face dalam Gantina dan kawan-kawan 2018 juga mengungkapkan bahwa model yang atraktif dan menarik lebih mungkin untuk dijadikan model daripada model yang tidak menarik. Sosok-sosok populer di televisi, di bidang olahraga, di film lebih sering diperhatikan dengan cermat. Bersalin 2005 mengungkapkan bahwa dalam mengembangkan modeling simbolis ada beberapa unsur yang perlu dipertimbangkan, yaitu yang pertama karakteristik konseli atau penggunaan model. Yang kedua yaitu perilaku tujuan yang akan dimodelkan. Yang ketiga yaitu media pemodelan, dan yang terakhir yaitu isi tampilan yang disajikan. Ya, betul sekali yang dikatakan oleh Saudari Rani. Modeling simbolik merupakan
Salah satu teknik terapi yang dikembangkan berdasarkan konsep Bandura, bahwa orang bisa belajar dan meniru orang lain secara tidak langsung melalui media. Wow. Modeling simbolik adalah prosedur layanan bimbingan konseling yang dilakukan dengan menggunakan media seperti film, video, buku pedoman, dan lainnya yang memuat sebuah cerita atau bentuk perilaku tertentu dari sosok model. Selain itu, sifat dasar dari perilaku yang ditiru mempengaruhi perhatian individu ciri-ciri model. Ciri model seperti usia, status sosial, jenis kelamin, keramahan, dan kemampuan sangat penting dalam meningkatkan imitasi. Siswa lebih senang meniru model seusianya daripada model dewasa. Banyak anak-anak dan remaja yang mencontohi perilaku yang mereka amati dan idolakan serta yang mereka senangi tanpa melihat dari latar belakangnya. Siswa juga cenderung meniru model yang standar prestasinya dalam jangkauannya. Biasanya, anak-anak dan remaja senang melihat model yang seusia dan prestasi yang dapat dia jangkau oleh mereka, jadi mereka bisa meniru dengan mudah. Siswa juga cenderung mengimitasi orang tua dan guru yang diidolakannya. Di usia sekolah, anak-anak biasanya mengidolakan orang tua atau gurunya di sekolah. Jadi, siapa yang dia idolakan pasti tingkah laku dan gaya hidupnya dengan tidak sengaja akan ditiru. Dalam mengembangkan modeling simbolis, ada beberapa unsur yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama, karakteristik konseli atau penggunaan model. Pertimbangan awal dalam mengembangkan model simbolis adalah menentukan karakteristik orang-orang yang akan menggunakan model yang didesain. Misalnya, usia, jenis kelamin, dan kebiasaan-kebiasaan. Yang kedua, perilaku tujuan yang akan dimodelkan, yaitu perilaku tujuan yang akan dimodelkan harus telah ditetapkan terlebih dahulu. Sebelum proses belajar mengobservasi model berlangsung, sebaiknya ditetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai oleh para siswa. Yang ketiga, media permodelan. Media merupakan sarana yang dapat digunakan untuk menampilkan model. Media ini dapat berupa media tulis seperti buku dan komik, serta media audio dan video. Pemilihan media ini tergantung pada lokasi, dengan siapa dan bagaimana modeling simbolis akan digunakan. Yang keempat, isi tampilan yang disajikan. Bagaimanapun bentuk media yang digunakan, konselor harus tetap menyusun naskah. Naskah tersebut harus memuat 5 hal, yaitu instruksi, modeling praktik, umpan balik, dan juga ringkasan. Dan yang kelima, uji coba. Modeling simbolis yang telah disusun perlu diuji cobakan lebih dahulu sebelum digunakan. Uji coba ini untuk memperbaiki dan menyempurnakan model simbolis yang telah disusun. Uji coba ini dapat dilakukan pada teman sejawat atau pada kelompok sasaran. Beberapa hal yang perlu diuji coba meliputi penggunaan bahasa, urutan perilaku, model, waktu praktik, dan juga umpan balik. Dan yang terakhir, iri sebagai model. Iri sebagai model adalah prosedur di mana seorang siswa melihat dirinya sebagai model dengan cara menampilkan perilaku tujuan yang diharapkan. Dalam pelaksanaan model simbolik, siswa tidak hanya fokus belajar perilaku dari model yang ditampilkan melalui media, tetapi juga perlu diikuti dengan kegiatan refleksi agar siswa dapat menginternalisasikan pesan perilaku dari model ke dalam dirinya. Oh iya, video atau film yang akan digunakan dalam pelaksanaan layanan BK kelompok dengan teknik modeling hendaknya memperhatikan beberapa catatan. Yang pertama, pilih video atau film yang memuat alur cerita atau tampilan perilaku dari sosok figur tertentu, bukan video yang hanya berisi narasi verbal tertulis atau ujaran lisan yang memuat nasihat, tip, atau kiat verbal tertentu mengenai cara mengatasi suatu problem. Yang kedua, pilih video atau film dengan alur cerita yang relevan dengan topik yang dibahas dalam pertemuan BK kelompok, yaitu menceritakan bagaimana tokoh figur tertentu yang dijadikan sebagai model berperilaku, bertindak, atau bersikap ketika menghadapi masalah atau situasi hidup seperti yang kini dihadapi dan menjadi sumber problem dari siswa. Yang ketiga, gunakan video atau film yang berdurasi pendek sekitar 5-10 menit agar tersedia waktu yang memadai untuk melakukan refleksi
dan diskusi terhadap video tersebut. Jika film atau video yang tersedia berdurasi panjang, seperti umumnya film tontonan, maka editlah video tersebut dengan hanya mengambil penggalan cerita yang berkaitan langsung dari topik atau masalah yang akan dibahas. Dan jika menggunakan video atau film yang ditayangkan secara langsung dari internet, maka pastikan linknya sudah disiapkan sebelum penayangan, dan pastikan pula jaringan internet di tempat pelaksanaan layanan cukup kuat agar tidak ada kendala dalam proses penayangannya. Refleksi dan diskusi setelah penayangan video atau film juga merupakan tahapan penting dalam pelaksanaan teknik modeling. Kegiatan refleksi dan diskusi ini merupakan kegiatan inti yang mencirikan bimbingan konseling berbasis modeling. Dalam tahapan ini, konseli diajak untuk merefleksi dan mendiskusikan perilaku dan kebiasaan positif yang dapat dipelajari dari model dalam video, usaha yang dilakukan model mengatasi permasalahan dan tantangan hidupnya, perilaku dan kebiasaan negatif yang dimiliki oleh anggota kelompok yang perlu dibenahi agar bisa sukses seperti model dalam video, dan usaha tindakan yang perlu siswa lakukan untuk dapat menerapkan contoh perilaku dari model dalam video. Oh ya, jika waktu menonton film atau video terlalu lama pada suatu sesi pertemuan hingga waktu untuk melakukan refleksi menjadi terbatas, maka diperlukan adanya sesi lanjutan untuk secara khusus melakukan aktivitas refleksi dan tindak lanjut yang diperlukan oleh anggota kelompok. Yes! Dan guna mengefektifkan jalannya proses kelompok, konselor harus menyiapkan lembar kerja untuk pencatatan selama tahap menonton video maupun saat pelaksanaan tahap refleksi dan diskusi sesudah sesi menonton. Untuk contoh lembar kerja refleksi modeling simbolik dapat dilihat di samping. Nah, pada tabel lembar kerja refleksi modeling simbolik ini terdapat aspek refleksi, yakni yang pertama ada perilaku positif model yang perlu dicontoh. Yang kedua ada usaha yang dapat dicontoh dari model dalam mengatasi tantangan atau hambatan. Yang ketiga ada sifat diri anggota yang perlu dibenahi untuk sukses seperti model. Dan yang keempat, ada usaha yang dapat dilakukan untuk mengembangkan perilaku positif. Sekarang jadi lebih paham kan? Selanjutnya, kami akan menampilkan sebuah video contoh pelaksanaan modeling simbolik. Simak baik-baik ya. Iya Bu, selalu mau presentasi nanti, tapi selalu takut sama guru kalau berbicara di depan kelas Bu. Ibu paham dengan apa yang Nak Raden rasakan. Kadang berbicara di depan umum itu bisa membuat kita merasa tegang. Nah, Ibu mau tanya, apa yang biasanya Nak Raden rasakan itu sebelum mulai berbicara? Rasanya Bu kayak jantung gitu berdebar kencang, terus suka Kak lupa apa yang mau aku bilang Bu, sama takut Kak diketahui sama temanku Bu. Itu reaksi yang normal ketika kita itu merasa cemas. Mungkin ada beberapa kejadian yang pernah terjadi yang membuat Raden itu merasa takut untuk berbicara di depan umum. Dulu pas ku SMP Bu, pernah Kak presentasi tapi salah bicara Kak, terus ketahui Kak temanku Bu. Jadi semenjak itu kayak takut mah bicara di depan umum Bu. Ibu mengerti, pasti tidak enak sekali rasanya mengalami kejadian yang seperti itu. Mungkin Nak Raden coba ingat-ingat kembali, apakah Nak Raden ini pernah menonton suatu film atau suatu video di mana menampilkan orang yang berbicara dengan percaya diri? Karena Kak Bu pernah lihat di YouTube video orang berbicara depan umum, Kak penyanyi terus jauh berbicara depan umum kayak diri Kak lihat gitu. Nah, itu artinya ada beberapa hal yang bisa kita pelajari dari mereka. Dan ini juga ada nama tekniknya, yaitu modeling simbolis. Jadi modeling simbolis ini dimana kita mengamati dan juga meniru perilaku yang kita lihat, baik itu dari video atau secara langsung. Coba kita lihat bagaimana cara orang ini berbicara di depan umum. Dia terlihat santai, terus posturnya tegak, terus cara bicaranya itu jelas Bu. Bagus. Bagaimana dengan ekspresi wajahnya? Dia tersenyum terus kelihatan percaya diri Bu. Nah, betul sekali.
Sekarang coba perhatikan kembali apa yang dia lakukan dulu sebelum dia memulai berbicara. Sepertinya dia menarik napas terus berbicara dengan perlahan, Bu. Nah, betul. Teknik pernafasan memang juga bisa membantu. Ibu mau menunjukkan satu video lagi di mana dia juga itu merasa cemas saat dia berbicara, tetapi dia itu mampu untuk mengatasinya. Teori Pavlov, di mana teori ini menunjukkan bahwa perilaku dapat dipelajari. Ini menunjukkan seperti eksperimen yang telah dilakukan Ivan Pavlov ini. Jika anjing mendengar suara lonceng, maka anjing tersebut mengeluarkan air liurnya. Dia memejamkan mata sebentar terus menarik napas dalam-dalam, Bu. Nah, betul sekali. Dengan mengatur nafas juga bisa membantu. Apakah Raden mau mencoba salah satu teknik ini? Boleh, Bu. Oke, sekarang Raden coba tarik nafas dalam-dalam. Sebentar, lalu keluarkan perlahan lewat mulut. Tarik nafas lewat mulut. Tahan, keluarkan lewat mulut. Oke, sekarang Raden ingin lihat kembali bagaimana postur yang diperagakan oleh orang berbicara. Dia tidak bergerak, dan juga suaranya tenang. Coba ini, Bu. Ya, silahkan. Baik, perkenalkan nama saya. Santai saja, bayangkan saja Raden itu bicara hanya kepada seseorang, bukan kepada seluruh orang yang berbicara. Baik, perkenalkan nama saya Rizky Ismat. Saya dari Fakultas Ilmu Pendidikan jurusan Bimbingan Teknologi. Nah, itu sudah bagus. Sekarang tambahkan sedikit lagi sini. Baik, perkenalkan nama saya Raden Dimas. Saya berasal dari Fakultas Ilmu Pendidikan dari jurusan Bimbingan dan Konseling. Nah, tadi Raden ini sudah sangat bagus. Apa yang sekarang Raden rasakan setelah berlatih? Awalnya masih gugup, Kak, Bu, tapi setelah latihan napas merasa tenang, Kak, Bu. Nah, itu dia manfaatnya. Jadi semakin sering kita berlatih, tubuh kita itu akan semakin terbiasa. Jadi daripada kita hanya melihat langsung, jadi lebih bagus memang kalau kita praktek. Jadi besok ketika Raden presentasi, apa yang akan Raden lakukan? Saya akan berdiri tegak, Bu, terus menarik napas, terus saya akan membayangkan kalau saya itu berbicara dengan satu orang saja, Bu. Nah, bagus. Ibu juga menyarankan supaya Raden ini bisa sering-sering menonton video orang yang berbicara dengan percaya diri, supaya Raden juga merasa termotivasi dan juga terbiasa. Baik, Bu, terima kasih banyak, Bu. Bakal aku coba ini, punya Ibu. Baik, semangat Raden. Ibu yakin kalau pasti Raden itu bisa. Nah, gimana videonya? Semoga tambah paham ya. Selanjutnya, saya kembalikan kepada Saudari Rani. Baik, itu saja yang sempat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kami juga menyadari bahwa hasil pekerjaan kami masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kami berharap mendapatkan saran dan masukan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.